dia rekomend banget nyari sepatu buat ibu hamil, ya. Sampai dia menemukan sebuah blog yang isinya review sebuah produk Crocs, ya, sepatu Crocs, tahu ya ibu ya, ibu muda tahu ya, sepatu Crocs yang nyaman banget seperti ibu hamil. Ada orang nulis artikel soal sepatu Crocs yang memang betul-betul ini deh sepatunya untuk ibu hamil. Ternyata yang nulis ini itu dia punya lapak di kampus jualan sepatu Crocs. Jadi masalah istri saya udah beres jauh sebelum dia mau transaksi untuk sepatu Crocs itu. Dengan hanya baca artikel itu. Bahwa kalau dia tertanam sekarang sepatu ibu hamil adalah Crocs. Sepatu ibu hamil adalah Crocs. Gak ada lain. Kadang-kadang kalau dia udah selesai dengan artikel itu. Itu contohnya ya. Yang kedua adalah ya observasi aja kita. Apa masalah yang terkait dengan dunia yang kita kuasai? Misalnya di dunia masak ya. Misalnya Anda memutuskan karir fundamental kita adalah dunia masak-memasak. Apa masalah yang paling sering terjadi di dunia masak-memasak Anda? Misalnya ada anak kos dan Anda pengen jadi chef misalnya. Masalahnya apa? Ya. Anda tahu cara makannya gimana? Tulis di blog, tulis di Facebook, tulis di Twitter, di mana-mana tulis. Ya, selesaikan masalah semua orang. Gitu. Oke? Atau ya kalau mau gampang tanya aja. Tanya dari blog, tanya dari Twitter, tanya dari Facebook, tanya aja. Masalah lu apa sih? Gitu. Tanya aja. Ya, coba bantu selesaikan. Cara paling gampangnya kayak gini. Oke? Nah, masalah yang diselesaikan itu udah harus besar. Itu bisa sangat kecil banget, contoh kayak gini. Kemarin saya punya kucing, dan kucing saya ini rasa banget. Jadi waktu istri saya hamil, saya mau membatasi geraknya. Terutama waktu makan ya. Jadi kucing saya itu saat kami lagi makan, dia sering naik atas meja. Itu untuk ibu hamil berbahaya ya, ada apa? Toksoplasma sebenarnya. Jadi gimana caranya biar dia nggak aktif nih, tanpa ngebuang dia, gitu. Oke? Saya menemukan sebuah solusi yang elegan banget di YouTube. Ini caranya. Nanti. Nah ini dia. Bentar kok lewat. Tunggu aja kucing. Kenapa kucing? Jangan dramatis. Jadi pakai menjadi tekan. Ya benar-benar nggak aktif. Kalau tadi ngapain, itu doang. Ya, bagus solusinya ya. Sangat-sangat solusi banget buat saya. Gitu. Tuh, ya. coba nanti kucingan. Ini tidak harus besar. Tapi akhirnya ya saya nggak tega juga loh. Nggak tega juga. Ya lah. Tapi paling kan solusinya udah ada. Jadi gitu. Nggak harus masalah itu harus masalah besar politik budaya ketiga, nggak harus yang berubah dunia ya enggak. Yang sehari-hari kita jumpain yang kita tahu kira-kira orang nggak tahu, tulis selesaikan masalah mereka. Ya, siapa tahu di dunia luar sana ada orang apa yang kita gitu ya. Itu yang mana ada itu orang ikut sini juga. Oke. Yang Soal topik problem tadi. Kemarin kalau masalah ada teman saya yang dia nulis soal gimana caranya milih daging kambing untuk sate, dibikin sate. Jadi saat era-era kurban kemarin, dia tulis blog dia, gimana caranya milih daging kambing untuk sate. Kebetulan dia memang suka banget kambing teman saya ini. Jadi dia tulis di blog dia kalau ada nanti kurban, bagian-bagian kambing paling yang untuk sate itu ini kambingnya ini. Dia tulis dengan itu di blog dia. Gara-gara blog itu, Hasmul Husaini apa sih direkturnya Excel ya? Itu manggil dia di Jakarta. Gara-gara blog itu. Adiarta. Ya, untuk makan di rumah dia, gitu. Karena juga ternyata bapak itu Pak Asmul itu suka sama kambing, ya. Lagi, jadi kalau kita selesaikan masalah orang bahkan sebelum mereka minta, ada aja kesempatan-kesempatan yang akan datang nantinya, yang kita nggak tahu, gitu, yang kita nggak tahu juga, gitu ya. Nah, setelah berencana kita observasi, baru langkah terakhir adalah eksekusi. Barulah kita benar-benar turun di sosial media, tulis blog dan lain-lain. Nah, dari semua seminar ini, inilah rahasia dari yang paling rahasia. Sini, lihat. Rahasia dari yang paling semua rahasia yang saya punya, gitu ya. Anda tahu yang apa? Kita lihat gambarnya. Nah, saya bilang aja, ini adalah pisau yang mereknya Kramer knife. Ini pisau, kelihatan ya? Itu gagangnya kelihatan. Pisau yang kelihatan, ini ada pisau Kramer. Harganya 3 juta, 1 inci. Rata-rata pisau makan itu 8 inci. Jadi harga ini adalah 24 juta. Harga pisau. Per intinya dia 3 juta. Ya. Apa bedanya dari pisau biasa? Kopi di seluruh dunia, kopi di seluruh dunia percaya kalau kita mau pakai pisau ini, rasanya lebih enak. Gitu.
Ya, kalau kita motong daging atau motong apa pakai pisau ini, rasanya sangat enak. Beda dengan kita potong dengan pisau mungkin harganya 5.000 di Cimalimun gitu ya, beda. Gitu. Ternyata setelah dibawa ke laboratorium, gitu, ya, dibawa pisau ini ke laboratorium, apa sih yang membuat dia bisa membuat rasanya berubah, gitu. Dibawa ke laboratorium dibandingkan dengan 18 pisau lain yang harganya jauh di bawah, gitu, yang dari yang murah banget, yang jarang buatan Cina, sampai yang agak-agak bagus, gitu, ya. Dibandingkan semua, dan tetap kremernya paling mahal, gitu. Dibandingkan semua, apa sih yang membuat dia rasanya berubah? Dari mulai uji kimia, uji semua, sampai uji rasa. Jadi diambillah 100 orang untuk di blind test. Kalau blind test ya, itu matanya. Jadi dia suruh makan hasil potongannya ini. Apa bedanya? Gitu. Dari 100 orang, nggak ada satupun yang bisa bedain mana yang hasil potongan pisau ini. Jadi secara spesifik, secara ilmiah, pisau ini tidak memberikan perbedaan apapun sama masakan. Tapi kenapa orang mau beli sampai harganya 24 juta pisau ini? Ya. Jadi kalau boleh Anda bilang, apakah itu sebuah kebohongan besar? Mungkin iya. Ya nggak? Ya bohong dong berarti. Kalau dia bilang pisau ini berubah atau makanan, bohong nggak? Bohong ya. Tapi kenapa orang masih mau beli dari bohongin? Nah, karena jawabannya adalah itu nggak apa-apa loh. Ya, ini sebuah rahasia yang akan saya bagi ke Anda hari ini. Nggak apa-apa kok bohong di sosial media. Dosa loh bang, tak dulu. Ya, saya tahu kalau bohong itu dosa. Ya. Jadi jangan bohong. Jangan bohong dunia nyata ya, dunia maya ya. Dunia kan maya ya, bohong juga maya ya, enggak. Oke, it's okay kalau jangan bohong. Kenapa? Yang apa bohong aja. Oke, karena sebenarnya orang udah ngebohongin diri mereka sendiri jauh sebelum bohongin. Ya kan? Percaya nggak? Jauh sebelum bohongin, orang udah bohongin diri mereka sendiri. Ya, contohnya ini adalah sepatu Nike. Orang yang pakai ini percaya kalau dia lari itu bisa bakar kalori lebih banyak dengan cara yang sama. Mereka percaya kalau tulang kaki mereka nanti akan lebih bagus. Ya lagi-lagi hasil uji ilmiah membuktikan nggak ada. Tapi karena mereka udah bayar mahal, udah bayar berapa ya? Ini harganya kota sekitar 6 jutaan. Mereka udah bayar 6 juta untuk sepatu kayak gini. Mereka nggak rela kalau dikasih yang benar gitu. Ngerti ya? Dikasih yang benar. Pak, itu sama aja Pak, sama foto saya kan 30.000 gitu. Dia nggak terima. Enggak dong, gimana? Itu 6 juta gitu. Nggak terima sih. Betul. Ya, silahkan coba. Tanya teman di samping Anda, berapa harga bajunya? Ya, berapa harga bajunya? Kira-kira kalau dia pakai yang setengah dari harga itu, PD nggak dari teman? Goceng sepotong. Tidak, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia percaya baju yang mahal membuat tampilannya lebih baik. Sekarang kalau saya tanya sama Anda, kira-kira kalau baju ini saya rubah dengan yang mahal banget, mukanya berubah nggak? Enggak. Tapi saya nggak bakal terima, saya bilang. Kenapa? Sudah mahal banget di baju itu. Berharap muka saya nggak berapa berubah. Jadi kalau Anda bilang ke saya yang benar, saya nggak terima. Benar nggak? Benar ya? Lagi, ini mobil Lexus, tahu ya? Tahu. Lexus sama Toyota nggak ada bedanya. Ya ada bedanya. Pabriknya sama, yang buat sama, mesinnya sama, komponennya sama, bedanya apa mereknya? Satu T, satu L. Ya udah, harganya ini akan 2 kali lipat daripada T. Ya, jadi di Indonesia yang bawa L itu bisa parkir sejajar sama Mercy, sama Porsche, yang enggak gitu. Yang tidak itu di basement dulu, di jauh dulu. Gitu. Di Jakarta, di Medan tuh ada ya, tapi di Jakarta udah ada namanya privilege parking. Tahu? Parkir yang khusus dikosongkan untuk mobil dengan harga sekian ke atas gitu. Ya, biasanya harganya itu di atas 900 juta ke atas, hampir 1 M. Itu yang boleh parkir itu. Namanya privilege parking. Privilege parking. Ya, di Medan kan belum ada ya. Jakarta ada gitu. Ya. Nah, kalau kita pakai MT, kita nggak boleh parkir di situ, diusir. Pak, aja Pak, kata pasti diusir. Tapi kalau pakai yang L, itu boleh. Bedanya apa? Ya nggak ada. Tapi yang pakai Lexus, apa mau terima? Enggak. Walaupun dia tahu, dia bohongin diri sendiri. Jadi, itu membuat kita sebenarnya nggak masalah bohong dikit. Ya kenapa? Kok orang udah bohongin diri sendiri. Jadi, kita bisa dilegalkan untuk bohong-bohong dikit di sosial media. Ya, tinggi aja berapa? 1,5.
Anda tulis sampai di berapa? 1,8 deh gitu. Ya. Bohong kan? Bohong. Kalau tujuannya bagus, nggak apa-apa. Ya, bohong lebih baik kan, nggak apa-apa. Ya. Nah, ternyata setelah diriset, orang yang pakai Nike, orang yang pakai Lexus, orang yang pakai tadi trainer Nike, itu span hidupnya, apa sih, usia dia lebih panjang, lifespan. Gitu loh. Rata-rata orang yang makan atau yang masak ya, yang masak dan makan menggunakan creamer tadi itu 20% lebih lama daripada yang pakai hidup pisau biasa. Yang lari pakai Nike usianya 20% lebih lama daripada yang pakai sepatu kayak saya gitu, sepatu biasa. Yang pakai Lexus lebih lama usianya dan lebih bahagia daripada yang pakai Toyota atau pakai kamu. Why? Kenapa? Karena mereka percaya kebohongan itu, gitu. Ya, mereka percaya dan itu membuat mereka jadi lebih baik. Ya, kenapa ya? Karena itu, karena orang tidak bisa tahan sama hal-hal yang benar. Orang nggak bisa terima, jujur. Nggak sanggup terimanya, gitu. Orang nggak sanggup terima bahwa dirinya itu ya, lu biasa aja bro, nggak bisa. Aku ini spesial, gitu. Ini caranya gimana aja bohongin dia sendiri, banyak kayak gitu. Nah, jadi itu memberikan Anda izin secara langsung untuk membohongi dia lagi, gitu. Ya, perusahaan, saya ulangi, perusahaan itu percaya kalau orang yang udah 2 tahun kerja di satu tempat dengan yang baru setahun itu nggak usah 2 tahun. Walaupun yang 2 tahun ini dia mungkin nggak kerja, gitu ya, tak ngapain, gitu. Tapi itu 2 tahun dia percaya. Gitu. Nah, apakah Anda harus bohong dengan angka? Nggak selalu. Jadi bohongnya jangan dengan angka, dengan yang lain. Gitu. Saya mau tahu Pak, tahun di Afrika Selatan beda kan? Gitu. Dengan tahun di Medan, gitu ya, beda. Jadi bohongnya bisa kita arahkan kemana-mana. Mungkin kata-kata bohong dengan kata buat Anda. Saya rubah dengan katanya. Cerita yang luar biasa, cerita yang hebat. Jadi apa yang dipunya Kramer Nike atau apa? Cerita di belakangnya. Gimana sih Bob Kramer yang punya pisau tadi membuat pisau itu sedemikian rupa, dia lupa musiknya segala macam, sampai benar-benar jadi pisau yang ping gitu, yang mengkilat gitu. Ya, cerita di belakangnya yang bikin dia mahal. Jadi tugas Anda adalah tidak menceritakan mentah-mentah siapa Anda. Jadi setelah tadi Anda tahu kekuatannya di mana, setelah tahu masalah apa yang mau kita selesaikan, bungkus dengan cerita. Jangan mentah-mentah kita tulis blog, jangan. Ya, bungkus dengan cerita. Contohnya ini. Nah, pernah nonton film The Pursuit of Happiness? Pernah lihat. Pernah? Pernah, bagus ya? Yang gak nangis mana gitu, yang gak nangis. Wah, ya punya hati semua di sini. Alhamdulillah. Tangan dong, tangan. Nangis. Itu film bagus banget, ya. Itu saya tonton di rumah sama keluarga, nggak ada yang namanya keren, cuma namanya berkata-kata gitu. Misalkan itu, gitu ya. Film bagus banget. Nah, saya punya bukunya, saya punya filmnya. Jadi bukunya, ini dia orangnya asli, namanya Christopher Gardner, ya betul ya. Namanya Christopher Gardner. Nah, di buku itu anaknya masih pakai popok. Belum bisa ngomong. Saya ulangi, di buku itu anaknya masih pakai popok, belum bisa ngomong. Di film udah sekolah, betul kan? Udah TK gitu ya. Nah, sedangkan di buku anaknya itu bukan sekolah gitu, pendidikan. Itu anak mereka itu bukan beraktivitas kayak di film itu, enggak. Mereka di sini main-main gitu. Sedangkan di film dia beraktivitas benar ya, dia kerja apa-apa gitu ya, beda. Jadi anaknya lebih tua di film daripada di dunia nyata. Why? Supaya saat dia dialog sama anak itu, emosinya dapat. Itu alasannya. Ya, emosinya dapat. Ada ceritanya di belakang. Nah, di sini ada yang pernah beli DVD original nggak? Yang punya DVD original anak-anak. Kalau nggak ada yang punya, saya keluar. 1, 2, 3 pasang. Cuma 1. Yang punya DVD original. 4. Iya, KFC. Original. Oh, jangan bacakan dong, kan? Iya, banyak. Wah, tapi nggak apa, gini. Download ya, Bang. Video yang bilang DVD bajakan itu merusak DVD player, itu bohong. Bohong banget. Bohong ya? Saya punya DVD player dari tahun berapa itu masih hidup loh. Sama. Semua dimasukin bajakan, dimasukin apa-apa, kalau rusak. Ya? Yang bilang DVD bajakan sekali play, habis itu nggak bisa ditonton lagi, itu bohong. Bohong banget. Saya punya DVD film Independence Day, tahun berapa tuh ya? 2000, 2001. DVD itu. Sampai sekarang masih hidup. Independence Day. Will Smith, ingat ya? Nah, masih hidup sekarang. Itu yang baret-baret. Yang bilang DVD kosong itu suaranya nggak bagus, gambarnya nggak bagus, ya bohong lah ya. Jelas bohong. Ya nggak? Gambarnya bagus kan? Suaranya bagus ya? Bagus banget.
Jadi kenapa orang beli DVD original? Why? Gengsi. Menghargai. Kualitas lain. Kenapa orang beli DVD original? Saya naik Menghargai pencipta. Kenapa, Pak? Kacang. Menghargai, mantap. Yang lain. Dapat topi malas lah. Kepuasan. Ya. Oke. Emang beli DVD bacaan nggak puas, Pak? 6.000 loh, Pak. Oke. Saya beli DVD bajakan. Saya beli DVD original. Itu gara-gara ada bonus Twitter. Iyalah, ada bonus-bonusnya. DVD original itu ada bonus Twitter. Ya. Jadi kalau kita beli, itu dia nggak cuma satu DVD-nya. Ada 2 atau 3. Benar, Pak ya? Benar. Ada bonus Twitter. Apa isi bonus Twitternya? Itu Scan. cerita di belakang layar. Scan-nya. Wawancara dari sutradara, wawancara dari pemain, dan lain-lain cara pengambilan acting macam-macam. DVD original yang saya beli terakhir adalah Transformer yang pertama. Ya, jadi isi bonus Twitternya, isi bonus filmnya itu panjangnya durasi yang sama dengan film aslinya. Filmnya hampir 3 jam, betul ya? Dan kalau udah nonton Transformer yang pertama, udah hampir 3 jam. Nah, DVD bonus filmnya itu juga hampir 3 jam. Berisi apa? Wawancara sama aktornya, saya betul. Wawancara sama Steven Spielberg sebagai produser, setting belakang layar, segala macam. Sampai fitur-fitur mobil Chevy Camaro, mobil yang di Bumblebee, tahu ya? Yang di Bumblebee. Nah, sampai yang fitur mobil itu dibongkar semua. Jadi kenapa saya harus bayar? Berapa nanti? Paling nggak hampir 12 kali dibacakan untuk itu. Why? Ya lagi, ceritanya. Saya mau tahu cerita di balik cerita yang saya tonton, gitu. Saya mau tahu sebuah cerita yang mungkin orang nggak tahu. Bisa saya ceritakan ke seminar yang sekarang, betul ya? Nah, jadi kalau bisa buat kehidupan Anda di sosial media itu berdasar kisah nyata, bukan kisah nyata. Saya ulangi, berdasar kisah nyata, bukan kisah nyata. Lalu bedanya ya? Yang sebelah kiri itu kisah nyata, yang sebelah kanan Anda itu berdasarkan kisah nyata. Yang kisah nyata ditulis di buku, dia jadi apa? Biografi. Jadi film jadi apa? Dokumenter. Yang sebelah kanan jadi buku jadi apa? Jadi novel, benar nggak? Jadi film jadi apa? Jadi drama. Nah, kira-kira biografi sama novel lebih laku yang mana? Novel. Dokumenter sama drama? Drama. Jadi jangan jujur banget sama hidup kita, jangan. Ya. Tapi ingat tujuannya harus tetap lebih baik. Gitu loh. Ya. Cerita yang Anda desain untuk diri Anda sendiri itu betul-betul harus tujuannya baik. Ya. Nah, salah satu perusahaan yang saya tahu banget mengangkat cerita dari semua kegiatannya adalah Google. Ya. Google, udah lihat iklan TV-nya? Kalau belum saya tunjukin. Ini dia. Menargetkan 4 juta kantong darah setiap tahun, namun realisasinya dalam kurangnya jumlah pendonor. Ya. Itu adalah iklan Google Chrome. Ini yang di Google Indonesia. Chrome adalah Google Chrome adalah browser internet paling canggih menurut saya kan. Ya. Ya. Pernah Anda pakai di rumah ya Google Chrome ya, pakai ya, paling canggih menurut saya. Gitu. Tapi kenapa nggak dia angkat fiturnya? Ada kelihatan fiturnya enggak canggihnya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dia bisa apa? Nggak kelihatan yang diangkat apa? Tanya. Ya. Kelihatan kok ada extensionnya. Lagi orang nggak peduli diberi apa. Ya nggak. Itu bisa cepet aja, udah selesai. Ya, mau dia antivirus, anti-aktif, anti-persir, terserah deh. Yang penting emosi udah dapat dulu dari iklan itu. Dapat ya emosinya, branding kan dapat ya emosinya. Itu yang diangkat, bukan fiturnya. Coca-Cola juga gitu. Ya, dan semua iklan-iklan lain yang betul-betul udah paham sisi ini ya.
Bahwa yang kita perlu itu apa? Story. Kalau kalau orang udah percaya, dia tidak harus benar. Sekali lagi, kalau orang udah percaya cerita kita itu tidak harus benar. Walaupun jangan melenceng-melenceng amat gitu ya, ngerti ya? Jangan yang ngakunya saya laki-laki, ternyata perempuan gitu. Itu melenceng amat, ya. Kayak tadi lah film apa? Pursuit of Happiness. Kalau kita nyatanya di happy ending, difilmkan jadi sedih, aneh mati ya salah gitu ya. Ya melenceng amat. Jadi tapi didramatisir gitu, ya. Didramatisir cerita kita. Jadi jangan pertama tulis saya akan menjadi benefit bagi perusahaan Bapak. Kenapa? Karena saya lebih nyaman gitu. Saya peduli, ya. Kemarin saya baru terima surat lamaran dari perusahaan yang saya pegang. Bergenerasi ya, bergenerasi kita ya tahu ya. Kemarin saya baru terima lamaran dari orang yang mau jadi supervisor di bergenerasi. Dan lihat lamarannya, yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, ini, usia, Pak ya, ini tempat kelahiran. Ya, teman bahasanya. Itu sebalik apa yang keluar? Print nilai itu apa? KKS apa? Istilahnya KKS apa? Transkrip nilai itu kan keluar. Itu saya balik di surat lamarannya. Yang keluar transkrip nilai dong. Wah, gitu ya. Apa yang mau saya baca dari situ? Nggak ada. Gitu. Ya, satu sisi ada orang yang bawa banyak banget piagam gitu. Piagam seminar ini, piagam seminar itu, sertifikat seminar ini, pelatihan ini, di sini wah bagaimana betul-betul ini surat lamarannya selembar, piagamnya sisanya gitu. Betul-betul itu saya balik piagam semua gitu. Tapi yang dia juara piano tingkat kelurahan, juara apa keyboard malampir tingkat kelurahan itu yang gitu. Benar lah, itu nyata. Jadi buat apa buat saya gitu? Enggak. Satu sisi ada yang cuma selembar, tapi dia sudah cerita. Assalamualaikum Pak, nama saya gini, saya gini, bergenerasi gini. Dia cerita gitu, bagaimana pengalaman dia dalam bergenerasi, apa manfaat yang bisa dia kasih, tapi dalam bentuk cerita. Bukan pernyataan lagi, bukan pernyataan. Saya bisa buat perusahaan Bapak karena ini, bukan gitu. Tapi diceritakan gitu. Ya. Dan akhirnya, waduh, hati kami semua, jajaran direksi, tersenyum melihat surat itu, wah itu banget. Panggil anaknya. Gitu. Akhirnya kami panggil dari surat lamaran. Kami panggil dari teman-teman baru surat lamaran ini. Yang isinya cerita doang, gitu. Dan benar orangnya benar-benar apa ya, benar-benar ya sesuai gitu dengan yang diceritakannya, gitu. Padahal yang saya percaya. Apakah itu benar? Saya nggak tahu. Apakah Google benar kayak gitu? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi ada percaya loh. Saya kan udah percaya. Kalau orang udah percaya, cerita itu harus benar. Benar nggak? Sekarang, walaupun pisau kremer tadi udah terbukti, dia secara ilmiah nggak ada bedanya dengan pisau biasa. Orang masih percaya yang mana? Sebelum dia diuji secara ilmiah. Gitu. Di saat dia orang udah percaya, itu dia tidak harus benar. Itu dia. Ya. Jadi saat Anda turun ke sosial media, kalau ada hanya mengandalkan apa ya, skill kemampuan ini, mungkin susah. Bungkus yang bagus dengan cerita yang penuh emosi kayak tadi gitu. Ya. Selanjutnya saya akan membahas gimana saya bikin cerita yang bagus, cerita yang orang percaya, bukan cerita yang benar lagi. Cerita yang orang bisa percaya sama cerita itu. Mau benar mau enggak, saya kembalikan ke iman masing-masing lah ya. Mau sejauh mana kita bohong untuk apa gitu ya. Saya kembalikan ke anda masing-masing. Tapi buat saya jangan ke sosial media mentah-mentah gitu. SD mana? SD 015987 di mana itu? Kita di Google kan nggak ada gitu ya. Wah ini SD nggak jelas. Wah jangan. Kalau memang SD nggak ada di mana, disembunyiin jangan cerita. Saya dulu SD berenang Pak. Gitu. Jalannya nggak ada Pak, berenang berair di pohon. Cerita gitu. Gak bisa bilang kan SD mana kan? 05989912 kayak berapi ya lama-lama. Oke? Nah, untuk punya cerita yang betul-betul melekat di hati orang lain, kita hanya butuh dua. Ya. Kreativitas dan konsistensi, titik, gak ada yang lain. Gitu. Ya. Kreativitas itu apa? Ya sebenarnya gini, kalau bahas kreativitas kita bisa satu seminar sendiri, benar ya. Tapi buat saya pribadi, saya ambil kata-kata yang sangat minggu sama Mendes. Jadi menurut dia, membuat hal yang complicated, hal yang rumit, jadi sederhana, itulah kreativitas menurut dia. Jadi bagaimana cerita kita, itu kita kemas sampai orang, oh gitu, sederhana. Kayak tadi, kayak Google Chrome. Semua orang ngerti ya ceritanya, langsung ya spontan ke semua, gitu. Sederhana. Bagaimana mensederhanakan kemampuan kita yang kompleks, gitu. Ya, ini dan kalau ini susah banget saya jelaskan.
Kalau emang mau tanya, silahkan buka blog saya. Kalau emang mau lihat contohnya seperti apa, di blog saya ada. Atau kalau mau lihat, kita di belakang ada slide negara ini ya, bisa kita bahas. Tapi yang kedua yang paling penting, yaitu apa? Persistensi, apa itu sebenarnya? Konsistensi gitu. Kemauan di mana kita tuh tidak mau nyerah gitu. Persisten, gak menggadel gitu ya. Nah, cerita bohong kalau diulang terus-menerus, ditanamkan terus-menerus, jadi benar nggak? Contoh, dulu kampus saya itu di USU, ada anak USU sini? Anak USU, 1, 2, ya. Anak pertanian USU? Nggak ada, ya. Nggak apa, ya. Saya tuh pertanian agak miskin, nggak nyambung ya, tapi udah. Dulu, di pertanian, ada pohon, apa ya, pohon beringin, di dekat kolam. Saya punya kolam ya, rawa gitu tuh. Ada pohon beringin gitu. Nah, cerita yang beredar turun-temurun adalah jangan lewat pohon itu di atas jam 7 malam. Gak akan selamat ya, percayalah. Itu yang kami tanamkan waktu di ospek. Ya. Jangan ya, kan jangan pohon itu ya, jangan tanamkan malam. Berulang, bertahun-tahun. Itu cerita berakar di kampus itu. Silakan main-main ke kampus perusahaan, tanya deh. Yang mana sih pohon beringin itu? Pasti tahu. Yang itu, pasti tahu. Habis maghrib jalan itu ya, dari sini aja, jalan muter. Gitu. Ya. Karena cerita itu begitu konsisten menempel di benak semua orang, ini jadi benar menurut mereka jadi percaya. Ya lagi, apakah itu benar? Mungkin enggak, ya enggak. Tapi di mata mereka itu benar. Gitu. Mereka udah percaya sama itu. Mau kita goyang gimana pun, mereka udah percaya. Kita mau dibuktikan cara ini ya, cara agama mungkin pun yang nggak ada gitu. Tapi yang udah tertanam seperti itu. Jadi sampai segitu parahnya dia berakar, sampai para senior itu memanfaatkan situasi ini. Jadi kan karena kita habis dalam tanah, kita harus muter gitu pulangnya. Nah, jalan muternya kayak supir gitu. Jongkok lagi. Jongkok. Mereka manfaatkan situasi itu, ketakutan kami itu, kepercayaan kami itu, gitu. Ya. Jadi itu ya kalau pertanian mengharuskan kita bayar tiket untuk muter, udah kaya pertanian. Nggak kaya kampusnya. Memang nggak ada orang kalau itu habis bermakin. Beneran. Ya. Jadi persistensi yang bikin kita percaya. Jadi semua hal yang kita lakukan di sosial media, kalau itu konsisten. Gitu. Kayak saya tulis apa? Saya tulis di blog saya sosial media marketing. Saya tulis itu semua, ada yang lain. Mau dunia terjadi apa ya, saya tulis itu aja. Saya dari situ. Gitu. Jadi orang udah nggak lagi itu benar atau enggak. Orang hanya percaya sama saya. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah lubang terbesar di dunia yang dibuat oleh tetesan air. Jadi saking kecilnya ini sebenarnya. Ini di kepalanya ini ada tetesan air gitu. Dia nunggu itu. Dia bisa dari atas tetesan. Sampai sebesar ini. Ini gara-gara apa? Konsisten, bener kan? Airnya gitu aja, tung sampai gelombang besar itu. Gede. Itu lagi, konsistensi intinya. Gak ada orang yang sukses di sosial media satu malam, gak ada. Emang pocong sama ya, yang konsisten yang view ya, nge-tweet, lucu, tahun terus. Sampai tweet ke berapa ribu di kayak gitu, dia sangat konsisten. Sampai orang percaya sama dia. Oke? Ini contohnya. Jadi setelah kita kreatif, harus konsisten. Ya, kita betul-betul apa ya, menjiwai peranan kita di cerita itu. Jangan kita gini, pembaca blog kita atau siapa aja teman di Facebook, follower kita, itu sangat cerdas untuk tahu kapan kita bohong. Benar. Kita dikit aja miss di cerita kita, kali bohong nih, mereka tahu, pasti tahu. Jadi jangan yang konsisten. Kalau mereka tahu kita bohong, gelap karir kita, pasti. Ya, jadi jangan nggak konsisten terus gitu ya. Buat mereka percaya karena konsistensi itu. Ya lagi, cerita bohong pun kalau terus menerus dibilang, itu akan jadi nyata. Contoh yang paling nyata lagi apa? Keyboard QWERTY. Tahu keyboard QWERTY ya? Tahu. Di HP sekarang dia keyboard QWERTY. Nah ya, keyboard QWERTY. Ya, keyboard QWERTY itu dibikin gara-gara apa? Gara-gara dulu pas musik keluar, kan itu berurut yang hurufnya ya, A, B, C, D, E, F, G, berurut gitu. Nah, jadi kita berurut, lama-lama orang biasa tuh. Wah, itu latihan itu kerja. Terus kita nyangkut. Disebarkan cerita bahwa ya nggak bisa keyboard yang ergonomis itu kayak gini ya QWERTY. Itulah keyboard untuk yang betul-betul apa ya? Untuk manusia normal lah gitu. Dulu dianggap bahwa orang yang pengguna keyboard QWERTY itu masih terlibat ilmu hitam gitu, Pak. Ini benar. Ya. Jadi dibikinlah keyboard dengan komposisi QWERTY untuk yang dia apa ya? Setuju untuk tidak ilmu hitam gitu. Ya. Ceritanya kayak gitu yang biasa.
Makanya sampai sekarang Steven Quincy masih kayak gitu. Ya, walaupun kita jangan tahu ceritanya ya, tapi gua tahu